Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan UAS Data Wrangling. Saya Yayan Dwi Wicaksono dari Prodi Data Science untuk kelas tahun 2025. Oke, langsung mulai aja. UAS Data Wrangling ini saya menggunakan Google Colabs untuk data cleaning. Jadi data cleaning saya ini udah saya sediain di Google Drive. Saya gunain Google Drive, saya masukkan data yang mau saya clean up ini ada di folder seperti ini. Jadi sebelum memulai untuk cleaning, kita lakukan mounting dulu ke Google Drive seperti ini. Oke, ini udah mounted untuk Google Drive saya. Data udah di load di variabel df. Df ini adalah sebagai data frame. Kita langsung melakukan display. Ini seperti inilah data saya. Display df head 10. Jadi artinya saya menambahkan data frame tadi yang paling atas head sejumlah 10 record dan hasilnya seperti ini. Di sini saya informasi columns, data frame-nya saya describe columns-nya apa aja. Ada transaction ID, ada item, quantity, price per unit, total spend, payment method, location, transaction date, dan semuanya data type-nya adalah object. Kita juga bisa menggunakan df info. Di sini makin detail ya. Udah ketahuan juga di sini kolomnya, total row-nya 242 dengan range 0 sampai 241, dan semua kolom ini tipe datanya objek. Habis itu kita analisis datanya. Di sini total row-nya benar 242 seperti yang informasi yang di atas ini di F-info 242. Di sini ada informasi juga missing value. Missing value-nya jumlahnya 171. Saya menggunakan df is na, sum dan sum. Kenapa ada sum di sini? Sum pertama ini untuk kolom, sum yang kedua ini untuk keseluruhan kolom. Ini untuk satu kolom, ini untuk keseluruhan kolom. Jadi sum ini seluruh kolom yang ada di sini. Totalnya missing value-nya berapa? Terus ada unknown values. Saya menggunakan df. Kalau df itu datanya ada yang unknown, saya sum juga. Totalnya ada di 39. Ada error juga, error values. Kalau df ini ada field salah satu kolom yang ada valuesnya yang error, saya sum 52. Lanjut, proses selanjutnya adalah clean up data. Jadi di clean up data ini, item dengan missing value dan error akan diganti dengan unknown. Kita lihat dulu datanya. Untuk kolom item, nah di sini udah spesifik ya. Saya menggunakan df kurung kotak item, itu artinya spesifik column. Ini saya sum karena bentuknya adalah satu kolom, saya menggunakan sum, tidak sum lagi. Satu kolom ini saya
cari tahu total missing column-nya ada berapa. Ada 10 di sini, unknown-nya ada 11, error-nya ada 8. Dari missing column ini, missing item column ini, saya melakukan replacement. Missing value itu sama dengan none kalau di Python sini, none, nggak tahu bahasanya none atau none. Biasanya sih sebutnya none. Di replace dengan unknown. Nah, kita execute aja. Kita udah execute kolom item yang berisi unknown, NA ini unknown, none, missing value. Saya fill NA ini, artinya mengisi kolom yang none ini menjadi unknown. Itu goal saya. Terus replace error dengan unknown juga. Di sini berbeda dengan sintak di atas. Kalau di atas udah ada spesifik untuk kolom none, jadi menggunakan sintak fill NA. Kalau di sini mainnya replace. Kenapa? Error itu termasuk string, jadi saya replace error menjadi unknown. Kita lihat hasilnya. Nah, dari missing value 10 tadi, unknown 11, error 8, sekarang menjadi 0, 29, 0. Missing values-nya udah nggak ada lagi, unknown-nya berjumlah 29 dan error-nya 0. Lanjut ke quantity field, kolom selanjutnya quantity. Kita bisa tahu di sini missingnya 1, unknown-nya 3, error-nya 8. Kita lakukan clean up sama, cuman di sini saya replace dengan 0, tidak lagi unknown. Karena kenapa? Karena quantity adalah tipenya integer, jadi saya replace menggunakan 0. Saya replace 0, error saya replace 0 juga, unknown saya replace 0 juga. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah nggak ada lagi missing values, unknown, error, semuanya 0. Artinya udah nggak ada data none, missing values, unknown, dan error, semuanya saya ganti 0. Lanjut ke price per unit. Dengan missing value, error, unknown akan diganti dengan data yang sudah ada. Nih, missing values-nya 9, unknown-nya 5, error-nya 4. Kita menampilkan dulu data yang sudah ada itu seperti apa, price unitnya, dengan sintaks seperti ini. Jadi saya di sini itu item dan price unit yang udah ada saya unikin. Saya ambil unique step item sama price unitnya di sini dengan sintaks seperti ini. Dan dapat data seperti ini. Data ini sebagai acuan untuk mereplace data-data yang memang none, error, unknown. Nah, di sini saya replace-nya menggunakan map. Jadi map di sini, data yang di atas ini saya gunakan sebagai map. Saya replace untuk price per unitnya di replace menggunakan map. Ini map. Caranya seperti ini. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, missing values-nya tinggal 2, unknown-nya values-nya 0, error value juga. Ini pertanyaan. Kenapa ada sisa 2? Jadi sisa 2 ini bisa jadi itemnya itu unknown, itu bisa jadi price unitnya, itemnya unknown tidak masuk di sini, tidak bisa replace. Jadi gimana dong? Kita hapus aja. Ini itemnya unknown dan price unitnya missing atau none akan dihapus. Ini sintaknya. Saya hapus, kita lihat resultnya. Oh, jadi 0. Artinya tadi itemnya adalah unknown. Next, total spend yang missing value none, error, unknown akan diganti dengan quantity kali price per unit. Kita lihat dulu. Nih, 542. Missing values-nya 5, unknown-nya 4, error-nya 2. Sebelum melakukan perkalian di Python, karena tipe data kita adalah tadi objek, kita harus force dulu tipe datanya ke numeric. Caranya seperti ini. Quantity saya ubah numeric, price unit saya ubah jadi price unit saya ubah dari numeric, total spend juga numeric. Setelah kita force, lanjut lagi kita hitung
nilai value nya di replace dengan quantity kali price per unit. Karena hasil konvertan yang di atas tadi, total spend yang error unknown akan menjadi missing values atau none. Jadi kita cukup replace yang none, tidak lagi error unknown dengan sintaks seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya 0. Udah nggak ada lagi data yang benar-benar missing values, unknown, error. Udah clean untuk yang total spend. Next, payment method. Payment method yang missing value non error akan diganti dengan unknown. Kita lihat dulu. Missing value-nya ada 70, 6, 12. Unknown 6, 12. Missing values yang non akan di replace dengan unknown. Next, error replace dengan unknown. Nah, kita cek hasilnya. Missing values jadi 0, unknown jadi 88, error jadi 0. Next, location. Di sini location juga sama. Kita lihat dulu datanya. Missing values-nya 71, unknown-nya 8, error-nya 12. Kita lakukan replace missing values-nya none dengan unknown. Ini sintaknya. Replace error dengan unknown. Ini sintaknya. Kita cek lagi. Oke, semuanya unknown menjadi 91. Transaction date yang missing values dan error unknown akan dihapus seluruhnya. Kita lihat dulu berapa yang transaksi date-nya missing values 4, unknown 2, error 6. Kita hapus semuanya dengan sintaks seperti ini. Kita lihat lagi. Oke, habis. Ini artinya ya, sintaknya adalah kita ambil data selain, ini ada cacing nih, data frame selain transaction date-nya yang unknown atau transaction date-nya yang is missing, atau ini pipe-nya adalah atau transaction date-nya yang error. Jadi kalau di sini atau terus dikasih cacing, artinya tidak yang mengandung semua ini. Berarti DF ini diisi data yang udah clean. Nah, ini hasilnya clean. Setelah clean up semua field-fieldnya seperti di atas ini, kita cek lagi data summary-nya. Oke, total row-nya yang kehapus tinggal 228 record. Missing values-nya udah 0. Semua data yang ngaco kita rubah jadi unknown. Error values-nya juga 0. Nah, di sini ada visualnya. Visual di sini saya menggunakan matplotlib atau pplot. Nah, di sini saya menggunakan pplot untuk menggambar menggunakan bar total sales by item. Skripnya seperti ini. Data frame saya group by item, terus saya ambil total spend-nya, saya sum. Ini item sales. Item sales-nya saya bikin report bentuk bar dengan color sky blue. Nah, titelnya ada di sini, X labelnya ada di sini, item untuk Y labelnya ada di sini. Rotation ini untuk mempercantik lah, ini rotation. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini total sales by item. Cake-nya hampir 300, cafe-nya 100 berapa, semuanya ini. Next, ini ada line trend total spend over time. Jadi saya mengambil data dari transaction date-nya, total spend-nya, gitu kan, saya bentuk line. Ini hasilnya. Trend total spend over time. Jadi setiap waktu jumlah total spend-nya itu ada di mana setiap waktu itu. Seperti grafik ini. Next, histogram. Di sini juga histogram. Bisa ngeluarin histogram dengan pplot. Histogram distribution of total spend. Distribution of total spend, total dengan sintak plot history. Histogram. Bukan history ya, maaf. Tapi ini histogram. Dengan ambil data total spend, keluarlah seperti ini. Oke, cukup dari saya. Semoga
presentasi ini bisa membantu rekan-rekan untuk mempelajari lagi data wrangling, khususnya clean up menggunakan Python. Dan ini udah saya gunakan Google Colabs, dan ini semuanya free tools ya. Terima kasih sebelumnya, thank you.